Selamat datang di channel kami, Dr. Gigi Retno Nurmawati, mengenai masalah kesehatan gigi dan penggunaan OPG atau ortopantomografi di dalam gigi. Beberapa hal menjadi penting di dalam perawatan gigi untuk menggunakan fotografi kondisi gigi seseorang. Yang pertama, bisa digunakan pada saat anak-anak. Kalau kita melihat bahwa pertumbuhan gigi anak-anak pada usia 6 tahun sampai 7 tahun, gigi bawah sudah tumbuh, gigi permanennya, kemudian memperlihatkan berjejal, itu kita perlu melihat kondisi secara menyeluruh. Kita sering menengok bagaimana kondisi profil bapak dan ibunya, sehingga kita tahu bagaimana cara merawat anak ini. Kami secara pengalaman di dalam praktek sering minta ronsen OPG bagi anak-anak seperti ini di usia 7 tahun, sehingga kita bisa memprediksi apakah nanti giginya ini lengkap tidak, sehingga kita bisa merencanakan supaya ke depan nanti giginya bisa tertata dengan bagus. Dengan perhitungan-perhitungan tertentu kita bisa mengurangi jumlah gigi yang ada. Kita melakukan pencabutan pada gigi susunya, kemudian nanti gigi permanennya dengan sendirinya akan tumbuh, baru tumbuh separuh atau crownnya sudah tumbuh, bisa diambil dengan tang, itu kita ambil juga, sehingga kita nanti melakukan serial ekstraksi itu bisa, kalau memang profilnya sangat protrusif terlihat, itu dalam perhitungan juga di ronsen itu giginya lengkap sekali, kita bisa mengurangi itu tadi dengan P1 kiri kanan atas bawah, jadi 4 gigi susu diambil. Kemudian nanti pada umur selanjutnya, umur setengah tahun kemudian atau 1 tahun kemudian, gigi permanennya akan mengganti. Nah, gigi permanennya juga kita ambil, baik untuk rahang atas kiri kanan maupun rahang bawah kiri kanan. Diharapkan nanti di kemudian hari dia tidak usah perawatan orto yang lama sekali, tetapi mulai dari anak-anak sudah terawat dengan bagus. Itu penggunaan ortopatomografi pada anak-anak. Kemudian pada usia remaja, kalau kita lihat sekarang usia remaja sering terjadi pertumbuhan gigi yang berjejal di belakang karena arkus dentalnya tidak bisa menampung, sehingga akan terjadi impaksi di sebelah belakang. Sebetulnya impaksi ini bisa kita runut. Impaksi ini salah satu sebabnya adalah tidak bisa memuat gigi yang sudah ada dengan jumlah tertentu pada rahang seseorang anak, sehingga gigi yang paling belakang sering menimbulkan masalah, tumbuhnya sering mengalami kesulitan, sehingga akan tidur impaksi, namanya ada kelas impaksi 1, 2, 3. Nah, itu untuk melihat seperti ini kita lakukan ronsen. Biasanya anak yang mulai tumbuh seperti ini, yang gigi paling belakang, mengalami kesulitan, kesakitan, ada yang demam, kemudian kesakitan, lalu terus, terlebih kalau sampai telinga berdenging atau malah kehilangan keseimbangan, itu harus diambil. Kalau hanya sakit-sakit bengkak, panas badan sebentar, kita minumi obat, kita terapi tertentu, nah itu bisa sembuh, tidak masalah, itu proses tumbuh, namanya proses tumbuh. Tetapi kalau terus-menerus mengalami kesakitan, itu kemudian kita coba harus di ronsen foto dengan OPG.
Coba kita lihat ronsen foto yang berikutnya supaya kita tahu semua bahwa penggunaan ortopantomografi untuk melihat kondisi gigi seseorang. Contohnya ini, jadi ada gigi yang infaksi seperti ini. Ini juga ada infaksi. Infaksi biasanya ada di dua regio, kiri dan kanan. Nah, kalau seperti ini, tetapi pasien tidak merasa terganggu seperti ini, tidak perlu diambil, tidak perlu dioperasi. Tetapi kalau pasien mengalami pusing-pusing terus di kepalanya, kemudian berdenging, terlebih kalau gontai, keseimbangan tubuhnya terganggu, ini harus secepatnya diambil. Pengambilan ini dilakukan oleh seorang ahli bedah mulut yang biasanya untuk mengambil seperti ini. Ada spesialisasi tertentu. Nah, berikutnya kami sampaikan bahwa kita menggunakan ronsen foto ini sangat penting sekali karena kita bisa merencanakan bagaimana kita merehabilitasi, mau dibuatkan gigi palsu karena ada beberapa gigi yang tidak tumbuh, ataukah kita bikinkan bridge, itu kita harus mengetahui jaringan yang ada di dalamnya sehingga nanti struktur bangunan yang kita bikin itu menjadi kuat. Yang berikutnya, kita juga bisa melihat kondisi kesehatan gigi untuk orang yang sudah berumur misalnya 50 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas yang sudah kehilangan beberapa gigi. Biasanya pasien tidak menyangka bahwa giginya yang lepas itu di dalamnya masih tertanam akar gigi. Nah, ini kita di dalam merehabilitasi akan membuatkan protesa, mestinya kita juga evaluasi, harus dilakukan ronsen foto OPG atau oral pantomografi itu, sehingga nanti kita akan melihat beberapa gigi yang hilang. Nah, itu harus kita bersihkan, harus kita cabut sehingga di dalam pemakaian protesa gigi kita tidak meninggalkan jaringan yang sudah mati dan tidak terawat ada di dalam mulut. Yang berikutnya, ortopantomografi juga bisa digunakan pada mengetahui tonjolan arkus yang ada di rahang pada saat kita mau membuatkan protesa. Kalau itu merupakan undercut, nah kita lakukan alveolektomi. Itu kita harus pastikan didahului dengan OPG, dengan ronsen foto seperti itu sehingga ada kepastian. Kemudian OPG juga bisa dilakukan untuk keperluan operasi kalau terjadi kecelakaan dan sebagainya, sehingga untuk memperbaiki rahang, untuk mereposisi tulang rahang dan sebagainya, itu ronsen sangat diperlukan. Kemudian yang berikutnya adalah untuk perawatan ortodonsi. Nah, kita tahu bahwa sekarang sudah maju eranya. Kalau terjadi gigi yang berjejal kemudian sangat mengganggu, nantinya baik estetis maupun kebiasaan untuk membersihkan itu sangat terganggu. Nah, itu bisa dikurangi dan diatur sesuai dengan kondisinya, diperbaiki dengan ilmu ortodonsi. Ini juga menggunakan OPG atau ortopantomografi. Yang berikutnya, ortopantomografi juga dibutuhkan pada pembuatan bangunan gigi cekak. Kalau kita akan membuat protesa gigi tiruan cekak, sebaiknya kita menggunakan ronsen foto yang bisa kita lihat jaringan di bawahnya, sehingga kita secara struktur tahu kapasitas penahan jaringan yang ada di bawahnya, sehingga
diharapkan bangunan yang kita bentuk itu sesuai kondisi yang ada. Apalagi kalau kita akan membuat crown juga, crown, bridge dan sebagainya itu seperti itu. Jadi ronsen foto sangat digunakan. Terlebih sekarang pada saat kita melakukan implantasi. Jadi untuk penanaman gigi supaya gigi tetap hidup ada di situ. Kemudian seperti gigi aslinya, nah itu harus dilakukan ortopantomografi supaya apa yang ada bisa dilakukan dengan bagus sesuai kondisinya, sehingga hasil nanti di kemudian hari juga akan menjadi bagus. Itu kira-kira kenapa di dokter gigi sering ditanyakan dan diharuskan untuk melakukan ronsen foto untuk perawatan. Itu yang dapat kami sampaikan. Ikuti channel kami selanjutnya.